Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang menuju sholat yang berkualitas, atau dengan kata lain tahsinus sholat. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai ke hadis yang berkaitan tentang sholat untuk menuju khusyuk itu adalah sholat muwaddi, ya. Seakan-akan sholat kita ini sholat yang terakhir. Jadi maghrib tadi seakan-akan sholat yang terakhir. Jangan dah nyampe isya nanti, kan begitu. Untuk menuju khusyuk tadi itu, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah ini, ibadah salat ini, kita sebagai seorang muslim atau orang yang melakukan ibadah ini seakan-akan dia sedang berdialog, berbincang, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain dia sedang bercinta dengan penciptanya, ya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ia akan terasa, ya, menikmati. Kita baca itu tidak paham kita aja, ya. Tapi kalau zaman Nabi, ya itu tadi, kalau berkaitan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, kadang menahan di dadanya seperti, ya, terisak-isak tadi itu, sesak dia karena mendengar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak anekdot dulu itu, baca ayat berkaitan tentang kabar gembira dia nangis, tapi dengan ancaman dia ketawa gembira, ketukar gitu, ya. Bisa saja terjadi, ya, dalam perjalanan hidup. Itu kata Nabi. Jadi diharapkan setiap membaca Al-Quran atau saat membaca ancaman Allah ataupun dengan yang lainnya,
berbagai macam janji berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, dalam hadis ini panduan kita saat kita membaca Al-Fatihah, digambarkan terjadi dialog antara orang yang sedang melaksanakan sholat kita ini ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi berdialog. Sehingga ada sebagian pendapat kalau bisa jangan nyambung. Fatihahnya nyambung semua, jangan ya. Pelan. Artinya terputus dia. Ya namanya orang dialog kan ada ada jeda ya, komunikasi dia dengan Allah Subhanahu. Iya, kalau bisa satu napas. Jadi Al-Fatihah dari ayat pertama sampai waladhdallin tidak bernapas. Itu kan ada gitu ya. Cepat. Tetapi tadi itu biasanya kalau mau menjelang Ramadan ini cari imam yang bisa begitu. Jadi kalau agak lambat itu kurang apa? Kurang laku, Pak. Oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, iki abot iki. Alamat ya. Oh, iya. Alamat suwi. Nah, sehingga tidak sedikit baca jadwal imam. Oh, kalau imam si A pindah dia masjidnya. Apa lagunya sudah lama soalnya di sini ya. Oh iya. Pindah dia. Ya itu tadi. Ya. Itu kalau mau sedang berdialog maksud saya ya dengan Allah. Hadis qudsi ini sebenarnya sering kita dengar. Kata Nabi begini, man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya fahuwa hidaj ya, fahiya hidaj. Jadi kata Nabi, barang siapa yang sholat sedangkan dia tidak membaca Al-Fatihah Ummul Kitab, maka khida itu dalam tafsir ay ghairu tamam, tidak sempurna. Nanti ikhtilaf wes ya. Cuma nanti ikhtilaf. Bagaimana kalau berjamaah? Ya. Kalau berjamaah ada pendapat memang tidak baca sama sekali. Pokoknya wasma'u wa ansitu ya. Wa ansitu wasma'u. Pokoknya menang, dengarkan wes. Ya. Sudah, itu perintah Quran. Ada yang berpendapat begitu. Nah, sedangkan pendapat yang lain ada yang menyebutkan mazhab Syafi'i baca. Makanya kadang sebagian tempat itu ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam biasanya berhenti beberapa detik. Alasannya apa? Menunggu makmum baca Al-Fatihah. Cuma saya baca di dalam kitab Syarah Bulughul Maram tidak ada perintah harus masa ono imam nunggu makmum. Dia yang jadi imam kan dia yang harus ditaati. Tapi kalau jedanya itu karena mengatur napas itu tidak apa-apa nanti. Kan ada ya, kalau sudah usia 50 tahun ke atas itu kan Fatihah yang sudah biasa ya kadang ternganga, itu beda lagi. Tapi nanti ada pendapat begitu ya. Maka kalau ada orang berpendapat begitu, nanti kalau dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ya, tentang ikhtilaf ini. Nah, bagaimana posisi kita baca? Kapan bacanya? Ketika imam baca, kita ikut baca. Biar tidak melamun, Pak. Biar kemarin kita katakan apa? Hatinya tidak ngelencer, ya. Iya, melok imam. Ya. Kalau imam bilang alhamdulillahi rabbil alamin, qalbu, kata Buya Hamka, hatinya mengikuti bacaan imam itu sudah dibaca. Ya.
biar terhindar dari kata khida. Jadi posisi kita baca. Tapi kalau ada orang yang mengatakan wes tidak usah baca, ya biarkan, karena dia juga mengamalkan Al-Quran. Itu nanti begitu ya. Cuman pada prinsipnya maksudnya hadis ini kita lagi berdialog ya. Ai gairu tamam tadi itu. Kalau tidak baca Al-Fatihah maka tidak sempurna. Nanti ada yang tanya, siapa kemarin? Ustaz, kalau sholat sunnah apa baca iftitah? Baca ya. Boleh nggak ada baca? Kalau tanya boleh dan tidaknya, ya boleh nggak baca ya. Kalau tanya boleh nggak baca? Boleh. Atau Al-Fatihah tok kemudian ruku, itu sah nggak? Sah ya. Karena ayat itu ada yang menyebutkan sudah statusnya sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah, ya itu tadi. Tanya lagi nanti, bagaimana ketika imam sholat sir lupa baca Al-Fatihah? Kan ada imam sholat sir lalu baca Fatihah, ada nggak kira-kira? Yo, bisa saja ada kan? Bisa saja. Loh, kok baru takbir sudah ruku? Umpama. Ya bukan karena tidak baca, memang cepat sholatnya kan. Kadang iftitah belum selesai aja sudah ruku. Nah itu ada ya. Itu nanti pendapatnya. Faqila li Abi Hurairah. Kemudian dia berkata kepada Abu Hurairah, inna nakuna wara'i imam. Pada saat itu kami, kata Abu Bakar, ya, inna nakunu wara'il imam. Kami ini kalau di belakang imam bagaimana? Faqala ikra biha fi nafsika. Ah itu. Bacalah di dalam hatimu. Ya. Bagaimana kalau kami di belakang imam? Akan saya sebutkan tadi itu. Ya, mengikuti imam, baik baca dalam hati tadi itu dianggap baca. Tidak boleh lomba, Pak. Imam baca, melok baca keras-keras. Ya, jangan. Bahkan kadang ada jamaah itu sampai hafal saya, Pak. Ya, kadang kan ketok kalau di sinar ini kan keramik gitu ya. Kalau dia di belakang, imam masih baru Allah Akbar belum sempurna, dia sudah ngadeg duluan, itu ada, Pak. Loh iya, mengganggu ya. Apalagi kapan di samping saya, ya Allah ya, belum ya ketok itu jangan ya. Nanti kata para ulama begitu ya. Ya. Jadi bacalah walaupun di dalam dirimu atau di dalam hati. Fa inni sami'tu Rasulullah sallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, qala Allah taala qasamtus salat baini wa baina abdi nisfaini. Ya. Jadi kata dia, aku ini membagi salatku, kata Rasul, antara diriku, yaitu maksudnya dengan Al-Fatihah tadi itu, Allah membagi salatku, bacaan Fatihah ini ya, menjadi dua bagian, setengah untukku dan setengah untuk hambaku ya. Atau setengah untuk diriku, setengah untuk Rabbku. Jadi dialog tadi itu Pak ya. Wali abdi ma sa'ala, kepada hambaku ya, hambaku telah memujiku, yaitu tadi ketika dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Nabi? Hambaku telah memuji diriku ya. Atau ketika kita tadi membaca alhamdulillah rabbil alamin, aku menjawab hambaku telah memuji aku. Masya Allah ya, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, tadi qala Allah ta'ala ya, hamadi abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila dia membaca ar-rahmanir rahim, aku menjawab lagi lah ya,
hambaku memuja kepadaku, ya. Terus begitu sampai kita mengatakan, sampai akhirnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka apa kata Allah? Qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi kata Rasulullah SAW, inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apa mintanya? Petunjuk, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu petunjuk. Ya Allah, jangan engkau cabut petunjuk itu dari diriku sampai engkau wafatkan aku, ya. Makanya disebut apa? Salat itu kan peristiwa besar yang kemarin sudah kita bilang kan, peristiwa agung, ya. Karena Nabi dengan berbagai macam ujian, hijrah ke Thaif, harapannya dakwahnya di sana diterima, ternyata juga ditolak. Gak mau ada yang mendengar, dilempar dan dihina. Terus ujian dakwah Nabi SAW begitu besar. Di tengah-tengah ujian itu, kemudian keluarganya, istrinya meninggal dunia, ya. Setelah itu pamannya yang membela dirinya selama ini, maka dikenal istilahnya apa? Amul khuzn, itu tahun duka cita, ya. Sehingga tahun duka cita itu kalau kita sumpek itu biasanya kemana, Pak? Ke warung kopi kan? Kalau kita sumpah kemana? Oh, ke pantai Pulau Merah kek, Pantai Cemara kek, kan gitu ya. Nabi itu dalam situasi begitu, maka dia diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang kita sebut dengan Isra Mi'raj itu. Itu hadiah sebenarnya kalau bahasa kita. Hadiah istimewa. Ya. Gitu pun, ya, ketika Nabi bercerita bahwa malam ini aku menerima perintah wahyu berupa sholat, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, nyampe ke langit dunia ini sebelum subuh. Kira-kira kalau ada orang cerita begitu, percaya enggak? Banyak yang enggak percaya pada saat itu, sehingga ada sebagian murtad, ya. Sehingga dimanfaatkan oleh sebagian tokoh-tokoh Quraisy untuk menghasut, apa ya, untuk memprovokasi, ya. Percaya kamu Muhammad itu bilang tadi malam dapat petunjuk itu, ya. Sampai Abu Bakar pun digitukan. Abu Bakar, percaya kepada Muhammad, dia bilang tadi malam menerima perintah sholat. Kalau itu keluar dari lisan Muhammad 100% saya percaya. Ini tidak kena diatur, ya. Iya kan, kira-kira kalau Muhammad bilang di belakang tembok ini ada sesuatu, maka aku akan beriman kepadanya. Sampai gitu Nabi, Pak. Walaupun hati itu sebagian murtad, ya, ketika mendengar tentang perintah sholat tadi. Jadi sholat ini bagian daripada, ya, amalan istimewa. Makanya orang itu, rukun Islam yang dua ini tidak boleh diwakilkan, kan Pak, ya. Syahadat, orang mau masuk Islam, wakilkan, ya, tak bisa, ya. Salat pun begitu, ya. Baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat ataupun sakit, tetap dia wajib sholat, ya. Tidak ada tamat dalam sholat itu. Kan ada pemahaman itu sudah apa, tamat sholatnya, ya. Kan ada yang menafsirkan ayat aqimis sholata li zikri, kan? Tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga ada yang menyebutkan ingat saja disebut sholat. Iling kalau orang Jawa, ya, ilmu eling kan. Iya, itu biasanya ilmu tarekoh gitu, ya.
Oh, Nabi aja tidak pernah meninggalkan sholat, Pak. Ya. Sampai beliau meninggal dunia. Loh, ini tidak Nabi, Pak. Sholatnya tamat, ini ceritanya gimana? Iya kan? Itu kata para ulama. Jadi sholat ini perkara penting. Ya. Amalan yang paling utama. Ya. Ketika Nabi ditanya, Ayyul a'mal abdal, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Ya. Artinya tidak mepet. Tidak boleh mepet apa? Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib. Ya, itu nanti ada yang menafsirkan tentang fawailul lil musallin alladzina hum sahun di situ. Ya. Jadi itu neraka wail bagi orang yang sholat, yang sahun tadi. Ayat menafsirkan waktunya tadi itu. Dia wallallah. Ya, itu kata para ulama. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu sudah membeli tiket masuk neraka sakor namanya. Ya. Kan dalam Al-Quran kan, fi jannati yatasaalun. Di sorga itu ada orang tanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang yang berdosa. Ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ada dua syarat di situ. Ya. Tiket untuk masuk neraka sakar itu, saya dulu tidak penegak sholat. Saya dulu juga tidak mau memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Itu neraka sakor. Ya, kalau sekarang mungkin bertanya, kenapa ente masuk penjara? Ya? Tanya. Ya? Iya, kan di surga nanti kan orang penduduk surga itu tanya, ya, apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka sakor tadi itu? Maka dalam ayat surah Al-Mudaththir itu menyebutkan adalah ada dua tiket, yaitu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Maka tentu salat ini, kata para ulama tadi itu, bacaannya tidak boleh mengeras sehingga mengganggu orang lain. Ya, kira-kira mau sedih itu ditahan. Jangan kelihatan nangis tapi orang lain terganggu. Itu jangan, ya. Itu juga tidak bagus, ya. Atau keras bacaannya. Allah, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang dia teriak. Itu tidak boleh, ya. Kan ada ya, teriak kan? Iya, pas sholat teriak itu kan. Itu kadang setan pinter, Pak. Nyelinapnya setannya pinter, Pak. Iya, jangan sampai itu disebut mengganggu orang lain, ya. Ya. Ya, semua gerakan, bacaan rukuknya, yassir itu aja sendiri aja yang tahu, enggak perlu ngerang-ngerang gitu ya. Apa ngerang-ngerang itu, Pak? Kira-kira enggak perlu begitu ya. Subhanallah. Atau itu mau acting apa mau sholat yang repot malah ya. Ya mungkin kalau di rumah atau tidak mengganggu orang lain bolehlah ya. Tapi kalau di sini imamnya yang diprotes, Ustadz apa hukumnya begitu? Tidak dijawab juga salah, dijawab juga salah kan ya. Pokoknya tidak boleh keras gitu aja ya. Itu kata orang. Kemudian membaca Al-Quran itu ayat demi ayat. Tadi itu artinya warattilil Qur'ana tartila. Kata. Jadi ketika sholat tadi itu. Jadi harus tetap menggunakan mujawwad, artinya tajwid. Ya, dalam sholat. Ya, tidak boleh lepas. Ya. Soalnya kalau cepat itu kan lepas biasanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, selesai wes ya. Satu napas itu kan. Oh, ya, tapi kaidahnya kan lepas. Ya.
ya pelan saja, ya dipelankan saja. Mungkin kalau ya umat kadang memang harus dididik. Mungkin bertahun-tahun di sini pendek-pendek. Ada imam yang mungkin agak hafalannya lumayan. Ya juga imam tidak langsung panjang gitu ya. Pelan, 3, 4, 5. Kalau sudah lenting kayak saya dulu di masjid Dahlan awal-awal datang diprotes. Panjang katanya. Ya padahal 5 ayat, 3 ayat. Tapi karena mungkin kebiasaan paling panjang sabbihis, setelah dibayarkan ayat yang lain dianggap panjang. Tapi sekarang protes juga, Ustadz kok pendek sekarang Ustadz? Kenapa? Saya jadi terlambat sholatnya. Ini dalil yang terlambat ya. Sekarang sudah, ya itu tadi pendek, protes tadi itu kan, karena saya jauh Ustadz ya. Soalnya saya sudah hafal. Oh kalau hari ini Ustadz ya agak enggak terlalu buru-buru saya nih, nutut lah ya. Tapi kalau yang lain, aduh, dulu mohon maaf Ustadz Imron kan sering imam ya, iya, baik enggak nutut wes, sok lebih terlambat, iya, ya enggak panjang, cuman karena tarbiyahnya kurang kan ya, tidak terbiasa, maka dianggap panjang. Ya itu tadi saya baca rata-rata 5, rakaat kedua 3. Cuman karena tidak pernah tahu, tidak hafal, kayaknya panjang. Coba sabbihis, sampai tidak protes, karena sedikit banyak hafal. Hal ataka hadisul ghasyiyah itu sedikit banyak kita hafal. Ya, Ar-Rahman, paling enak seneng Rahman, panjang tidak apa-apa. Tapi yang dihafal apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pokoknya lanjut tempo, pokoknya yang dihafal cuman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya. Cuman nanti kalau dalam ayat ini kata Nabi begini. Rasulullah mengatakan yuqatti'u qira'ah, ya. Yaqul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin summa yaqir rahman arrahim summa yaqir. Jadi Nabi itu kalau baca dicontohkan di sini, nanti sebenarnya kalau dalam kitab Ayatul Ahkam Nabi mencontohkan dengan membaca basmalah ini, dianggap makanya Fatihah itu dengan basmalah 7 ayat sab'ul masani kan ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Tetapi kalau tidak basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, berapa ya doa? 6. Nah, cuman dalil ini menyebutkan, loh Nabi itu mencontohkan kepada sahabat membaca basmalah. Nah, kita bukan tidak baca loh ya, baca, cuman sir. Cuman kalau di sini ada imam yang baca keras, mu'allaf itu Ustaz. Nah, repot wes, mu'allaf ya, dianggap mu'allaf. Padahal tarjih itu boleh baca keras, boleh baca sir. Tapi karena hampir semua imam di sini bacanya sir. Ingat loh, bukan tidak baca ya tarjihnya. Tapi kalau ada imam sendiri tidak baca, itu tidak mewakili tarjih. Oh iya, cara berorganisasi kan harus begitu ya. Walaupun pinter tetap harus manut Pak. Oh iya, sampean pinter ndak manut ya, itu bukan organisasi namanya. Apa? Gerombolan. Iya, oh iya harus manut, dan gitu. Itu kalau bahasa lainnya begitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi itu. Salat takbir, ada imam habis takbir jedanya pendek, sampai protes juga. Padahal mungkin dia baca mungkin ya, cuman baca yang pendek. Subung kudus Rabbul malaikat waruh Al-Fatihah. Kan ada itu. Iya. Tetapi karena kalau dipakai dalil begitu, lo tarjih Ustaz pakai Allahumma ba'id, repot mana kan ya. Lo iya. Tarjih memang bukan menyalahkan yang lain ya, tetapi menyarankan menggunakan Allahumma ba'id. Kenapa?
Kita ini kan wajah-wajah pendosa kan Pak ya. Kan wajah-wajah pendosa kita ini kan. Ya Allah, jauhkan diriku dosaku antara timur dan barat, kan begitu. Kemudian sebenarnya juga paling pendek sebenarnya ya. Paling pendek daripada wajah tu wajhiyah. Itu panjang itu. Wajah tu wajhiyah itu panjang. Cuman kadang kita kreatif. Apa kreatifnya, Pak? Depan ditambah, belakang dipangkas. Gimana caranya? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau dalilnya sampai situ sebenarnya. Kalau mau pakai kabiran ya. Enggak ada lanjutannya loh ya. Setahu saya begitu dalam kitab. Iya. Cuman dari tadi kita pakai kabiran tapi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan dan seterusnya. Itu masih kurang lebih 4 baris ke bawah sebenarnya. Cuman kalau itu pakai tarawih, Allahu Akbar inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya. Kok imam enggak baca-baca, lali baliknya. Padahal panjang ya. Katanya Profesor Din Samsudin, kalau biasanya saya baca wajah wajhiyah itu kan ketika sholat malam ya. Ketika sholat lail. Cuman kalau kita pakai itu ya itu tadi protes dan sampai kan jedanya mungkin bisa 1 menit gitu ya. Karena kalau tidak salah sekitar 8 baris ya. Panjang kan. Ya. Ya kalau sholat sendiri hafal lagi tidak apa-apa ya. Mau sujud umpama baca 20 kali sendiri silahkan. Tapi kalau jadi imam baca 2 kali aja ngintip nyusap lagi kan repot ya. Kan kalau kita yang baca agak panjang kan 2 kali kan lama kan. Loh ya, itu contoh saja ya. Jadi itu sholat dibaca dengan tadi itu tartil, tidak terburu-buru, atau dengan kata lain harus mujawwad. Jadi Nabi mencontohkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dalam ilmu tajwid, kalau akhir kata itu apa? Bacaan apa, Pak? Hah? Mad arid lis sukun. Itu berapa rakaat? Berapa rakaat? 6. Ya. Panjang berarti kan? Satu ketukan itu dua nilainya. Mat tabi'i itu kan 1 alif atau 2 ketukan. Jadi kalau 6 berarti berapa ketukan? Iya, kan ada yang baca panjang kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah berapa? Kira-kira sampai waladhdallin berapa menit, Pak? Loh iya. Cuman Nabi mencontohkan begitu tadi dia. Kemudian dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Terus begitu seterusnya. Cuman nanti ada ikhtilafnya di sini. Kalau orang tidak membaca basmalah dengan keras, maka di ayat yang terakhir itu dia wakaf tapi tanpa nafas. Ada yang berpendapat begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, ayat berikutnya. Siratal ladzina an'am, itu tanpa nafas ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang berhenti, an'amta alaihim ghairil, tapi tanpa nafas. Biar apa? Terhitung 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu kaidah tajwidnya begitu. Cuman kan rata-rata kan sebagian kan berhenti. Karena apa? Nafasnya enggak kuat. Loh iya kan? Berhenti jedanya lama lagi, ya. Kalau tadi itu dianggap seperti hukum saktah. Saktah itu kan berhenti tanpa nafas. Kalla bal rana ala. Itu namanya dalam ilmu tajwid itu disebut apa, Pak?
Gharibul Quran. Nah, itu nanti ya. Enggak tahu di sini kapan mulai tahsinnya itu. Hah? Ono Pak Bambang ya sudah siap ngajar ya. Ya. Oh iya, kapan? Nanti ada istilahnya Gharibul Quran, ya. Bacaan-bacaan asing dalam Al-Qur'an, ya. Ada ismam, ya, manyun, ya. Wala ta'mam. Nah, dia. Di mana? Itu dalam Al-Qur'an cuman satu tempat. Nanti kan ya. Manyun. Oh, saya enggak pernah manyun, Ustaz. Iya, enggak pernah manyun, enggak sampai sana bacaan. Belum sampai sana. Ada itu. Itu ada bacaan imalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Itu imalah namanya, miring. Ya. Bacaannya miring, cuma satu tempat katanya. Tapi kalau ada ilmunya, ada bacaan yang miring. Wadduhi wallaili idza saji. Kira-kira kalau pakai itu gimana? Wah, protes ya. Oh iya, apa-apaan dahlan wes nyari sensasi aja. Oh iya, tapi kan ada kaidah itu ya. Jadi wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli. Nah itu. Ya yang penting tahu, nanti sini ulah sana ule. Mulai jadinya kan ya. Nah itu ya yang bisa kita kaji. Karena hidangan di belakang sudah siap santap, biar ngajinya kurang kusuk wes, aroma sudah teko wes ya. Aroma apa? Iya wes ya. Ada yang perlu tanyakan Pak sebelum saya tutup? Monggo. Apa itu? Qobliyah, sekolah sunnah qobliyah. Iya sebelum iqamah. Setelah iqamah. Iya. Iya. Cuman kalau iqamah itu menandakan sholat jamaah dimulai kan Pak. Kecuali umpama imam tapi ya bilang wis sholat dulu wis tidak apa-apa, tak tunggu sih walaupun sudah iqamah. Boleh nggak? Boleh. Tetapi tidak boleh jamaah yang ngomong gitu. Iya, umpama jamaah, Ustadz jangan dulu, ini makmum mau sholat dulu, tidak boleh. Tapi kalau imam yang bilang begitu itu boleh, karena itu otoritas imam Pak. Iya. Oh ternyata, kenapa? Sebentar, Pak Mai baru teko, mau sholat sunnah? Oh tidak lanjut ayo Ustadz, tidak boleh. Ya iya. Yang penting imam yang bilang ya. Tidak apa-apa, boleh aja walaupun sudah iqamah, tapi yang nyuruh imam. Tetapi ada hadis, kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Makanya sebagian sudah 1 rakaat, tiba-tiba sana dalam qomat, Allahu Akbar, batal dia, dibatalkan gitu maksud saya. Karena tadi itu menggunakan tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Kemudian kalau yang terbiasa bagaimana? Ada yang berpendapat setelah, kayak subuh ada sebagian tak lihat di sini, dia qodok setelah sholat subuh. Cuma nanti ihtilaf. Ada yang menyebutkan langsung, tetapi sebagian ulama salaf menyebutkan setelah matahari terbit. Termasuk kalau tidak salah saya pernah baca pendapatnya Syekh bin Baz. Walaupun itu umpama kafaroh dia tidak sholat tadi itu sholat fajar, boleh dia qodok setelah itu. Cuman ada yang berpendapat langsung, ada yang berpendapat nanti setelah terbit matahari.
Ada yang berpendapat. Coba kalau langsung itu kadang di sini, loh kok bangun itu Ustaz? Kan ada orang tidak paham kadang kan, tidak paham kok tiba-tiba langsung bangun kan ada. Cuman nanti langsung bangun pun ikhtilaf juga nanti kan, harus ada membatalkan minimal zikir beberapa kalimat baru dia. Tapi kalau langsung assalamualaikum bangun itu minimal dia bergeser atau pindah tempat umpama biar tidak mengganggu orang lain di tempatnya. Nah, itu nanti ya. Ya. Nah, tanya kan? Ya. Kepala himar. Ya. Kalau bahasa sholatnya memang tidak batal, tetapi diganti dengan kepala himar. Karena apa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya seluruh gerakan yang zohir itu sebenarnya kalau menurut pendapat termasuk Ibnu Taimiyah saya baca itu mengikuti imam. Umpama sholat subuh kan ada dua pendapat, ada duduknya tawarruk, ada iftiros. Tapi kalau imamnya iftiros, idealnya lah makmum iftiros mestinya. Itu yang benar untuk mengikuti imam. Cuman kan di sini ya mungkin dapat ngajinya ndak tanya ngono, yang kita iftiros sebagian tawarruk. Jadi ndak rapi sopnya, tasahudnya tidak apa? Ada yang ada itu. Ya mungkin wallahu alam apa mengidentitaskan diri wallahu alam, tapi setahu saya begitu dalam kitab ya. Ya. Setahu saya dalam kitab Bulughul Maram itu kalau walaupun dia masbuk tasahud terakhir, dia takbiratul ihram, dia tasawuf terakhir karena mengikuti imam tadi itu. Posisi imam setahu saya, ya. Yuk. Apa, Pak? Pengertian dialog dalam hadis kita. Hadis dialog. Ya jangan dianggap sampai dialog kayak saya gitu yang ada. Apa kita harus memahami apa yang dibaca? Ya namanya kalau mau bahasa dibahasakan saya ya. Orang kalau ngobrol itu kalau paham yang diobrolkan lebih apa? Lebih mesra kira-kira. Ya kalau orang tidak paham sampai tanya selatan jawabnya utara. Cuman kalau saya rasa Al-Fatihah itu rata-rata orang paham lah ya. Tapi kalau mungkin ayat yang lain ya makanya saya bilang tadi itu. Makanya di sini Nabi menyebut hanya Fatihah loh Pak. Berarti paham kalau sebagian jamaah dahlan tuh tidak ngerti ayat-ayat yang lain kira-kira mungkin gitu. Tapi ya itu tadi Allah itu tidak butuh ya, tahu kemampuan kita, yang penting tadi terus belajar. Ya, walaupun usia kadang sekarang belajar keluar dari masjid lah di mana ya, itu sudah biasa ya, cukup ya. Dingin sudah tehnya ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.